Terima kasih saudara karib saya, Bapak Yaya, ya, yang telah memberikan kesempatan kepada kami. Baik Bapak Ibu, hadirin sekalian, saya dipercaya untuk membawakan acara prosesi adat, yaitu yang pertama adalah adat panggih. Panggih adalah pertemuan kedua mempelai yang konon katanya tradisi di Jawa Tengah, bahwa dulu pengantin itu sebelum 40 hari belum dipertemukan. Nah lah, itulah para pujangga akhirnya menciptakan sebuah budaya yang dinamakan panggih, artinya ketemu, ya. Panggih adalah bahasa Jawa, bahasa Indonesianya ketemu. Karena saya paham bahwa mungkin dari pihak keluarga pengantin laki-laki tidak akan paham dengan narasi bahasa Jawa, namun demikian saya akan mencoba kolaborasi bahasa dengan bahasa Indonesia. Semoga bisa dipahami. Dan kepada yang terhormat Bapak Edi, saya mohon maaf apabila kami menggunakan bahasa nasional untuk menghargai para tamu hadirin yang mungkin kurang paham bahasa Jawa. Namun demikian apabila sebagian mungkin masih menggunakan bahasa Jawa, saya juga mohon maaf yang sebesar-besarnya. Baik Bapak Ibu, kepada personil atau petugas yang telah ditunjuk oleh panitia untuk pengampit pengantin laki-laki, Bapak Tri Sumarno dipersilahkan untuk mengambil pengantin laki-laki berdua, ya. Kemudian dengan akan diiringi oleh grup campur sari, apa namanya, Putra Mandiri Laras Entertain, ya. Mohon maaf, taunya mandiri aja, tapi apanya depannya itu lah. Ya silakan sekarang, mohon gending kebu kiru dibawa ke depan. Kemudian pengantin putri, ya pengantin laki-laki. Ya, kemudian pengantin, ya. Untuk pengantin putri silahkan dibawa naik ke pelaminan, Ibu, dibawa ke pelaminan. Ceritanya konon katanya kedua mempelai belum bertemu, baru kali ini akan dipertemukan, ya. Kemudian petugas pembawa pisang sanggan mohon untuk ke depan, posisi di depan pengantin laki-laki. Pisang sanggan adalah suatu bentuk bingkisan. Sanggan artinya nyonggo, menanggung. Artinya bahwa keluarga dari Bapak Haji Kamsil ikut menanggung bono beo yang dikeluarkan untuk hajatan kali ini. Itulah bentuk partisipasinya, bahwa sanggan bermakna menyangga, menanggung, ikut menanggung walaupun tidak seluruhnya, ya. Silahkan diperdudukan, agak mundur lagi, ya, agak mundur lagi, lebih baik ke depan. Silahkan Mbak Wahyu, bokor airnya dipersiapkan dulu, dibawa ke depan lagi Pak Tri, mundur lagi, ya. Karena di tempat itu nantilah prosesi akan terjadi, yang diawali dari lemparan sirih, ya. Nanti maknanya akan saya sampaikan. Diawali dari balangan sirih, kemudian wijidati atau menginjak telur, memecah telur, ya. Kemudian mencuci kaki suami, dan pageran selanjutnya adalah sinduran, tanggung jawab orang tua. Kemudian kepada Ibu Sari dan Bapak Edi dipersilakan untuk berdiri di sini, sementara Bapak Ibu pengantin laki-laki dipersilakan istirahat. Di sini diibaratkan Bapak Ibu pengantin laki-laki belum boleh ikut di dalam acara, nanti akan dijemput oleh besan, yaitu untuk berkumpul di suatu tempat. Itulah tradisi upacara panggih. Mungkin tidak jauh beda dengan adat Sunda yang namanya sawer, ya.
inilah prosesi upacara panggih. Dumateng para kadang, para nayaga, mugi kageloko geneng kepukira saengga kasuwa. Itulah tadi gending kebogiro yang mengiringi perjalanan atau kehadiran untuk menghormati kedatangan tamu atau calon pengantin tadinya, namun sekarang sudah menjadi pengantin, sudah sah ya. Untuk itu mengawali prosesi panggih. Tumulinging gending wilujeng. Wilujeng adalah selamat, selamat dengan doa yang disampaikan kepada Yang Maha Kuasa dengan diiringi gending wilujeng, berharap helatan ini hajatan Bapak Edi akan senantiasa diberi keselamatan hingga pada akhir acara nanti. Alon Genero Lumaksono Sang Duta Caraka, utusan saking panjenenganipun Bapak Haji Kamsil Dalasan Ibu Hajah Ade Sumarni ingkang sayekti arsa paring bebono dumateng panjenenganipun Bapak Edi Wijaya Dalasan Ibu Sari. Awujud pisang sanggan, iya menika pisang rojo satangkep, yekti sampun tangkeping keluarga kalih, anginipun nyambung tali silaturahmi kinarya amala kramakaken ingkang putri naninggih Raden Ayu Rahajeng Dwi Sekarningrum sarjana ekonomi kalian Raden Bagus Muhammad Yulian Nur Hidayat. Kepara sampun kelampah kala wau dhawuhipun udakara tabuh 8. Wis dumugi papan kang den tuju Sang Duta Caraka dia ngaturaken bebana wujud pisang sanggan merti anderek anyangga bot kerepotanipun Bapak Edi sampun katampi wujud pisang sanggan. Salajengipun Bapak Edi paring sasmita dhumateng ingkang putra putri, monggo kula aturun oleh wingking Pak Edi pengantenipun tiliki didampingi monggo diawe. Gending wilujeng kasengkakno saha kasuwuk minggah wonten kodhok ngorek. Sasampunipun nampi paring sasmita sang pinanganten, pelan aja jalannya ya. Dia jengkar saking kursi palenggahan meninggalkan tempat duduknya pelan sekali bagaikan ratu yang akan menemui sang raja sehari. Pelan saja ya. Stop dulu.
Wus dumugi kala mangsa dumawahing kodrat ana tetaing Jawata kang sawiji putri sajogo priya arsa netepi darmaning agesang ngayati adicara adat panggih saya caket tindhaira sang pinanganten kekalih tempuhing catur netra ambawani getering nala gya kumlawe astane hanyaut gantalan dumadi saking suruh kang lininting. Gantalan terbuat dari sirih apabila dilihat dari lumah kurpe akan berbeda, kalau digigit sama rasanya, bermakna walaupun yang satu laki-laki yang satu perempuan, tapi kalau sudah menyatu tekad budi dan kemauannya pasti akan menjadi jodohnya. Itulah Mbak Rahajeng dan Mbak Mas Julian. Setelah melempar sirih, Mas Julian menginjak telur, yaitu wiji dadi. Telur adalah simbol keturunan. Dalam hal ini kedua mempelai sangat sekali mengharapkan lahirnya sang punang jabang bayi wujud pratimo kang bisa tata jalma sebagai tali dalam rumah tangga. Setelah menginjak telur, pengantin putri jongkok mencuci kaki sang suami, bermakna adalah seorang istri wajib menghormati sang suami dan membersihkan semua kotoran yang berada di badan sang suami. Kemudian dengan rasa kasih sayang, sang suami menjunjung derajat sang istri, yaitu ikut membangunkan dari jongkoknya. Setelah itu adicara pageran, pengantin putri akan mengitari atau mengelilingi pengantin laki-laki, yaitu bahwasanya Mas Muhammad Julian sudah tidak bebas seperti hari-hari yang lalu. Sekarang sudah mempunyai tanggung jawab, yaitu seorang istri. Purna genero adicara pageran ingkang Rama dalasan ibu paring tirta wening memberi air putih, simbol kesucian hati, dengan harapan kedua anaknya yang baru saja menikah untuk menjalani hidup-hidup di masa mendatang didasari hati yang bersih dan hati yang suci. Itulah harapan dari orang tua. Laras jumbuh kalian tanggung jawabipun adicara sak candhaipun inggih menika adicara sinduran. Sinduran menggambarkan tanggung jawabnya seorang ayah ataupun menggendong terakhir kalinya kepada putrinya, karena hari-hari berikutnya adalah sudah menjadi tanggung jawab suaminya. Laras moyo hanyarengi tindakira ingkang Rama Edi Wijaya dalasan Ibu Sari. Yen Cinondro kaya dene pangeran sepuh nuntun mring kautamaning para putri kekalih, pinanganten kekalih,
Jumbuh kalian asesanti ngarso suntulodo ing madya mangun karso tut uri handayani ing ngarsonan nggih panjenenganipun Bapa Edi Wijaya utawi ingkang Rama sedaya tindak tandukipun badhe tinulat dipun conto kalian ingkang putra kekalih pramila kebaing pangati-ati nggenira lumampah tumapak ing padha nut wirama ing madya mangun karsana nggih ingkang putra temanten kekalih anggadhahi tanggal jawab nerasaken sejarahipun tiyang sepuh wondene tut wuri handayani nenggih ingkang ibu walaupun posisinya sebagai ibu namun sangat berperan banyak terhadap kelangsungan hidup berumah tangga. Doa-doa seorang ibu akan senantiasa mudah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Alon lumaksana Bapa Edi rumaos gembira nguningani para kadang sentana ingkang samya ham ngrawuhi paring donga pangestu dumateng pinanganten kekalih wis dumugi papan kang den tuju Bapa Edi kepareng lenggah arsa amangku ingkang putra kekalih menika adicara bobot timbang atau menimbang-nimbang coba Ibu ya ditanya Ibu Pak berat mana monggo nggak bunyi, dinyalain dulu, diulang ya. Pak, berat mana Pak? Sama beratnya, tidak ada bedanya, beratnya sama kan begitu ya Pak ya. Itulah makna dari timbangan, dari kata-kata Pak berat mana tidak ada bedanya. Sebagai orang tua tidak boleh membeda-bedakan antara anak sendiri dan anak menantu. Kemudian adicara tandur penganten Bapa Edi akan mendudukkan kedua putra-putrinya ditekan pundaknya pelan-pelan. Di sini Ngir, di sini tempatmu untuk berbaur dengan masyarakat. Bahwasanya sebagai orang tua tidak bisa melepas begitu saja kepada putra-putrinya, harus dalam arahan dari orang tua, yaitu didudukkan dalam arti mendudukkan di dalam lingkaran masyarakat supaya tidak salah untuk bergaul, beradaptasi dengan lingkungan. Kemudian adicara selanjutnya adalah kacar kucur atau tadah koyo, simbol pemberian nafkah seorang suami kepada istri. Itulah simbol pemberian nafkah, karena sebagai suami istri mempunyai hak dan tanggung jawab masing-masing. Tanggung jawabnya seorang suami adalah mencari nafkah dan memberi nafkah kepada istrinya. Sang istri menerima dengan senang hati nafkah yang diberikan dari sang suami. Satu pun tidak ada yang jatuh dari pangkuannya, menggambarkan bahwa
Mbak Rahajeng kelak akan menjadi seorang ibu ataupun seorang istri yang pandai bersyukur, gemi nastiti ngati-hati, dan bisa menghargai jerih payah suami. Itulah makna yang terkandung dalam acara tadah kaya ataupun kacar kucur. Sementara nafkah telah diberikan dari sang suami, untuk sementara waktu akan dititipkan kepada sang ibundanya. Ibu, nderek nitip ini nafkah dari Mas Muhammad Yulian, Ibu. Sementara saya titipkan kepada Ibu, nanti sewaktu-waktu akan kami ambil, Ibu. Oh iya putriku, anakku, Ibu akan merawat untuk sementara waktu. Terima kasih, Ibu. Wis purna genira nitipaken guna kaya wonten ngarsanipun ingkang Ibu. Kemudian tanggung jawab seorang suami mencari nafkah. Istri juga mempunyai tanggung jawab, yaitu melayani suami. Nafkah yang telah diberikan oleh sang suami akhirnya sebagian ditabung, utamanya untuk kebutuhan sehari-hari. Dan sebagai bentuk tanggung jawabnya seorang istri adalah melayani baik lahir maupun batin kebutuhan sang suami, diantaranya untuk makan. Dahar klimah yang akan ditampilkan di sini yaitu bentuk kasih sayangnya kedua mempelai, saling menyuapi dengan nasi punar. Nasi punar adalah simbolis. Punar diambil kata-kata dari sinar atau cahaya. Semoga keluarga Muhammad Yulian dan Rahajeng nantinya akan senantiasa bersinar seperti sinar matahari yang tidak pernah luntur. Dengan rasa sukacita saling menyuapi, dengan penuh kasih sayang saling memberi. Selesai dulangan ditutup dengan meminum air putih. Air putih adalah lambang kesucian. Dengan rasa yang tulus saling mencintai, akhirnya keduanya saling memberi kesucian tersebut untuk dinikmati bersama. Emut Popo Edi dalasan garwo ih menika Ibu Sari ngupadi kadang besan, mencari besan ataupun menjemput besan. Dicari ceritanya di tempat pesanggrahan adalah penginapan. Kalau orang Jawa mengatakan pesanggrahan, tempat istirahat sementara. Silahkan Pak, ditemui, disalami. Berdiri Bapak Ibu. Ya, yuk silahkan bergandengan tangan, beriringan, berjalan menuju ke pelaminan. Yuk, monggo bergandengan. Iya, sampun makempal keluarga kalih, renteng-renteng runtung-runtung tindairo ingkang hamengku gati sarimbit kalian
kadang besan rumaos gumbira jroning nala sampun dak saged nyawiji para tiyang sepuh kekalih. Kemudian Ibu, silahkan Mas Edi untuk kembali ke tempat duduknya. Silahkan duduk kembali, mempelainya juga duduk, boleh. Ya. Mohon kursinya dirapatkan dulu sementara supaya bisa bersanding lebih dekat, lebih rapat lagi. Ya. Nanti dikembalikan lagi. Monggo. Sampun mangkempal keluarga kalih. Adicara candhaipun inggih menika ngunjuk warih utawi rujak degan. Rujak degan ing mriki minangka pralampita inggih menika minangka pandonga wonten ngarsanipun Gusti Kang Murbeng dumadi saha untuk mengenang masa lalu, bahwasanya dengan lahirnya Mas Julian dan Mbak Rahajeng adalah karena kasih sayang orang tua kepada pasangannya, yang akhirnya dari Bopo Edi dan Ibu Sari lahirlah seorang bayi wanita, yaitu gadis cantik yang luar biasa, yaitu Mbak Rahajeng Dwi Sekarningrum. Kemudian dari Bapak Hajah Kamsil dan Ibu Ade Sumarni lahirlah seorang bayi laki-laki yang diberi nama Muhammad Julian Nur Hidayat, yang akhirnya sekarang menjadi pasangan mempelai, menjadi berjodoh antara keluarga putri dari Bapak Edi dan putra dari Bapak Haji Kamsil. Itulah makna mengenang beberapa tahun yang lalu, karena kasih sayang orang tua inilah lahir seorang, yaitu pasangan dari Mbak Rahajeng dan Mas Muhammad Julian. Dan semua ini, kebersamaan ini akan ditiru oleh kedua mempelai yang akhirnya sepiring berdua, segelas berdua untuk dinikmati bersama. Itulah ya, kelapa muda yang dicampur dengan gula merah, akhirnya bentuknya seperti itu. Silahkan. Makna dari rujak degan adalah apa yang telah saya sampaikan di depan, yaitu doa orang tua kedua mempelai yang dengan harapan segeralah diberi momongan nantinya, bahwasanya ini kelapa yang diambil dari pohon kelapa yang baru pertama kali berbuah, dengan harapan seperti pengantin nantinya akan, karena baru sekali ini menikah, segera diberi momongan atau keturunan. Adicara candhaipun adicara ngabekten inggih menika sungkeman pramila dumateng campur sari. Kula aturi yuwuk, monggo. Ngabekten pinanganten kekalih
den iringi rerepen saking grup campur sari. Rama ibu kang luhuring budi, ayah ibu yang berhati mulia, engkang ngukir jiwa lan raga. mengukir jiwa raga adalah yang mengandung atau dan melahirkan serta merawat. Kang agung pangorban agung Pengorbanannya yang sangat besar untuk berkorban membesarkan anak keturunannya. Ring pituduh luhur rena wangi tansah mangesti. Tidak kenal lelah siang malam, senantiasa menjaga bayinya atau putrinya. Rahayuning putra Demi keselamatan anaknya, lulus kang ginang ayo hingga cita-citanya bisa tercapai. Satoyori betru bedok Semua rintangan linam baran sat aring penggalih mukyo tansah bagyo mulya. semoga anaknya bisa hidup berbahagia dan segala sesuatunya bisa tercukupi sesuai yang diinginkan. Itulah makna sungkeman, ya. Untuk itu Bapak Ibu hadirin sekalian, itulah rangkaian upacara adat panggih, yaitu adat istiadat dari Jawa Tengah. Kita mengkiblat dari Kraton Surakarta Hadiningrat. Maka dari itu, apabila banyak kekurangan yang saya sampaikan, saya secara pribadi mohon maaf. Panjenenganipun Bapak Tri Sumarno wonten pundi? Untuk sementara mau diadakan prosesi foto, yaitu 4-2-4-4-6. Setelah foto nanti pengantin akan
dibedol untuk diserahkan kepada juru ayu, yaitu ke tempat ruang rias. Bapak Ibu hadirin sekalian, inilah acara bedol pengantin tumuju dateng ing Panti Busana. Tindhaira sang pinanganten mandhap saking sasana rinengga. Mugya rahayu tindhaira sang pinanganten, mangkono ta sang suba manggala kanthi trapsilaning budi. Angire sang pinanganten sarimbit kang pindha raja Harisa Joko mandhap saking sasana rinengga arsa tumuju dhateng ing Panti Balearum. Pating glebyar pating paloncar mawa tejane lailah menika ta busananira sang pinanganten putri. Angagem busana kang pindha putrining kraton. Mangkono ta sang suba manggala tansah waspada tingal. Awrat ngemban dawuhipun jagi katentremanipun sang pinanganten kekalih. Bebasan malang-malang putung, rawe-rawe rantas malang-malang putung. Miyak sakabeh ngri bebuntutan pringgo bayaning margi.
Lapeng karira sang pinanganten sarimbit nenggih menika to ingkang ibu sarimbit kalian kadang pisan ingkang dados pentite lampah nanggih ingkang hamengku gati panjenenganipun Bapak Tri Bapak Edi Wijaya kalian kadang pisan nanggih Bapak Haji Kamsil alon tindairo sang pinanganten tumuju dateng panti Balearum terus dumugi papan kang den tuju mangkono to sang Suba Manggala arsa ngaturaken sang pinanganten sarimbit dumateng sang juru ayu kinarya gentos busana ingkang Rama dalasan ibu sedaya samya hanata busana. Para hadirin, itulah tadi bedol pengantin yang akan berganti busana. Maka dari itu waktunya saya kembalikan kepada Pranoto Coro, yaitu saudara saya Bang Yaya. Terima kasih. Monggo hatur nuhun, terima kasih yang berwati Bapak Ustadz Haji Tukino yang telah memandu pelaksanaan rangkaian acara adat Jawa. Juga kami haturkan ucapan terima kasih kepada keluarga besar yang telah ikut bersama-sama menyaksikan seluruh rangkaian acara. Mudah-mudahan ada hikmah untuk kita semua, untuk kita ambil hikmah dari seluruh rangkaian acara yang telah dilaksanakan. Boleh berikan tepuk tangan yang meriah kepada seluruh keluarga besar juga yang kami hormati Bapak Ustadz Haji Tukino yang telah memandu pelaksanaan rangkaian acara adat Jawa. Baik Ibu Bapak hadirin yang kami hormati, dengan demikian alhamdulillah pada session yang kedua tentunya rangkaian acara dalam acara adat Jawa telah selesai dilaksanakan dengan penuh hikmat, selamat tidak ada halangan suatu apapun. Insya Allah Ibu Bapak hadirin yang kami hormati, menjelang acara resepsi nanti siang yang akan dilaksanakan acara resepsi setelah kedua mempelai selesai berganti busana. Untuk itu kepada seluruh keluarga besar kami haturkan ucapan terima kasih atas nama seluruh kru dan rekan-rekan Deris Wedding Package by Ulfi Makeup Profesional yang saat ini telah menerima kepercayaan dari keluarga untuk memandu seluruh rangkaian acara di kesempatan siang yang berbahagia ini. Saya atas nama pribadi pemandu acara Yaya Supriyatna menghaturkan ucapan terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf andai kata ada tata cara bahasa kami yang kurang berkenan di hati, mohon dibukakan pintu maaf yang selebar-lebarnya. Insya Allah kita akan berjumpa kembali nanti siang setelah kedua mempelai selesai berganti busana di acara resepsi, diawali dengan kirap pengantin. Baik Ibu Bapak hadirin yang kami hormati, demikian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan, terima kasih atas segala perhatian. Wabillahi taufiq wal hidayah wal inayah wal barokah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.